Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpahan nikmat kasih sayangnya pada kita semua. Wabil khusus nikmat terbesar, terindah dan teragung, yaitu nikmat iman Islam yang telah Allah hadirkan di hati kita, yang dengannya kita senantiasa digerakkan kepada kebaikan-kebaikan, kepada ibadah-ibadah, ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah alhamdulillah ya, kita sama-sama ya di bulan Syawal ini ya, melanjutkan ya, program kita, taklim kita ya, di Baiti min Buyutillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang setelah kita sama-sama alhamdulillah yang menunaikan sholat sunat fajar ya, sholat subuh berjamaah, dan ini suatu karunia nikmat yang terbesar yang mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya dengan baik. Dan kita berharap majelis ilmu ini adalah majelis yang senantiasa di dalamnya ya tercurah terlimpah ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini ya, saya mengucapkan ya, masih dalam bulan Syawal ini, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wa minal muttaqin, dan juga mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita ya dalam menjalankan setiap amalan-amalan ibadah selepas kita menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan saya juga mohon maaf yang lahir dan batin ya, barangkali banyak sekali khilaf dan salah yang saya lakukan. Rahimahullah, seperti yang disampaikan tadi, pada kesempatan ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan Syawal ya, dan apa yang harus kita maknai ya di bulan Syawal ini ya, dan apa sih istimewanya ya bulan Syawal ini ya. Nah, kita mulai dulu dengan satu kaidah ya. Nah, ini ada kaidah yang diberikan oleh ulama dalam kaitan mengukur suatu keberhasilan dari ibadah. Nah, para ulama menetapkan kaidah seperti ini. Jadi min sawabil hasanati ya. Jadi balasan dari sebuah kebaikan itu adalah al hasanatu ba'daha, kebaikan lagi setelahnya. Nah, jadi kaidahnya itu, kalau kita sudah melakukan kebaikan, maka tanda kebaikan itu diterima atau makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana setelahnya. Lihatlah setelahnya. Nah, apakah kita istiqomah atau bahkan bertambah ya, dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan tersebut. Nah, maka tanda dari diterimanya amalan-amalan saum kita di bulan Ramadan ya, juga amalan-amalan lainnya, tadarus kita, tarawih kita, zikir kita, zakat kita, zakat fitrah kita, sedekah kita, itu adalah bagaimana istiqomahnya kita ya, dalam menunaikannya pasca Ramadan ini. Nah, ini jadi al-hasanat itu bisa dilihat ya dari aktivitas kita, dari suasana hati kita ya, kedekatan kita kepada Allah selama bulan Syawal ini. Nah, itu jadi al-hasanat itu bisa dilihat dari kebaikan setelahnya. Nah, juga hati-hati disebutkan juga wamin gitu ya. Jadi jazail syai'ati
as-sayyi'atu ba'daha. Demikian pula balasan dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, balasan perbuatan buruk yang kita lakukan itu adalah keburukan lagi setelahnya. Nah, jadi dalam kitab Al-Hikam ya, Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, beliau pernah mengatakan banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu dengan apa? Dengan menganggap bahwa balasan dari perbuatan buruk itu adalah suatu hal yang mungkin berupa kesempitan dalam hidupnya, baik itu dunia atau mungkin permasalahan dalam hidupnya. Nah, jadi kadang-kadang orang suka iseng ya, atau kita juga kadang-kadang suka iseng ya, seperti bahasan di sebelumnya gitu ya, mata kita misalnya ya, kadang-kadang kita suka iseng gitu ya, tadi atau pergi ke hotel gitu ya, tiba-tiba seperti akan pernah bahas gitu ya, nah mata kita suka iseng gitu, akhirnya apa? Bermaksiat, nggak apa-apa lah, Allah Maha Pengampun misalnya ya. Nah, kadang-kadang kita ngukur, nanti balasannya mungkin berupa hukuman dari Allah dari satu hal berkaitan dengan kesempitan dunia atau permasalahan atau ada apa gitu, hukuman dari Allah berupa bencana gitu ya. Nah, ternyata loh, pas kita lakukan itu tidak datang, oh biasa-biasa saja, saya baik-baik saja. Nah, kita lupa ternyata balasan yang paling menakutkan kita dari perbuatan buruk kita itu adalah keburukan setelahnya. Berupa apa? Dihilangkannya semangat atau baitul diri namanya, motivasi berdiri dalam diri kita yang tiba-tiba ia meredup. Nah, jadi yang paling dikhawatirkan dari perbuatan maksiat ataupun kita berlalai-lalai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tak kalah meredupnya iman kita, meredupnya motivasi kita dalam melakukan aktivitas ibadah. Nah, jadi motivasi atau baitul diri tadi, motivasi dalam melakukan beribadah itu suatu yang sangat mahal harganya. Makanya rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar kita tadi, 2 rakaat salat sunatnya, apalagi wajibnya ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi tak kala Allah mengkaruniakan ya kita dengan keimanan dan kita terdorong untuk melakukan sebuah kebaikan, itu adalah suatu karunia dari Allah yang terbesar. Nah, bila itu hilang dari diri kita, itu adalah hukuman. Bila kita senantiasa hadir di masjid ini misalnya ya, nah sebelum azan ya sudah menunggu azan berzikir ya, nah itu sudah menjadi motivasi dalam dirinya, kelezatan tersendiri yang Allah karuniakan pada seseorang dan tidak setiap orang gitu ya, untuk hadir di masjid yang menunaikan sholat berjamaah, apalagi mendengarkan azan, menjawab azan dan berdoa ya setelah azan ya, lalu ia menunaikan tadi sholat tahiyatul masjid sebelumnya gitu ya, lalu qoblanya gitu, itu karunia dari Allah. Nah, bila tiba-tiba itu hilang ya, nah suatu saat karena perbuatan goplah yang dia lakukan, maka melemah keinginan itu gitu ya, ya atau melemah juga keinginan dalam tilawah Quran menjadi berat gitu ya. Nah, cukuplah hukuman dari Allah tak kala kita kehilangan motivasi dan cita rasa ya dalam kita beribadah pada Allah. Nah, oleh karena itu ini sangat berkaitan erat dengan bahasan kita Syawal ini gitu ya. Nah, jadi apa sih istimewanya bulan Syawal? Nah, kita sebelum ke situ kita lihat dulu ya, jadi penamaan bulan Syawal. Jadi kalau kita lihat ya beberapa penamaan ya dalam mu'jam ya, dalam definisi makna ya, makna kata, kalau kita lihat satu saja ambil ya, ini dari Ibnul Alan Asy-Syafi'i ya. Itu mengatakan ya, jadi bulan Syawal itu diambil dari syalat al-ibil. Nah, syalat al-ibil, jadi unta kalau ngangkat ekornya, jadi unta itu suka ngangkat ekornya gitu ya, menegakkan ekornya. Nah itu disebut Syawal gitu ya, Syawal. Nah, jadi dalam bahasa Arab ada syalat al-ibil. Nah, oleh karena itu, nah ini dalam dalil al-falihin li syarah Riyadhus Shalihin karya Muhammad bin Alan, beliau mengatakan dulu orang Arab itu
menggantungkan alat-alat perang mereka disebabkan sudah dekatnya dengan bulan haram gitu ya. Nah, jadi kan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, setelah Syawal kita masuk ke bulan haram gitu ya. Nah, orang-orang Arab dahulu di bulan Syawal ini menyarungkan, mengangkat ya, menggantungkan alat-alat perang mereka karena sudah mau masuk bulan haram gitu. Nah, itu disebut Syawal ya. Nah, disebutkan juga bulan Syawal itu orang Arab itu menganggap sia kalau mengadakan acara pernikahan di bulan Syawal gitu ya. Nah, ini yang akhirnya direvisi atau diperbaiki ya, dikoreksi oleh Islam, oleh Rasulullah SAW. Nah, justru di bulan Syawal ini adalah suatu yang baik gitu ya, yang bagaimana kita lihat Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha juga di bulan Syawal ya. Dan Imam Nawawi mengatakan misalnya juga hal ini menunjukkan baiknya ya melakukan prosesi akad nikah atau nikah itu di bulan Syawal gitu ya. Nah itu jadi disebut Syawal itu karena tadi unta itu tadi unta betina itu menegakkan ekornya. Nah, waktu didekati oleh unta jantan yang menandakan dia tidak mau kawin ya di bulan Syawal ini ya. Nah, ini diambil oleh orang-orang Arab saat itu sehingga menganggap ya nikah pada bulan itu adalah pernikahan yang akan membawa kesialan gitu ya. Nah, itu pengertian Syawal. Nah, rahimahullah, keistimewaan bulan Syawal itu adalah sebetulnya letaknya ia berada di antara bulan-bulan dari bulan haram ya, dan ia setelah bulan Ramadan ya. Jadi dia dihimpit ya oleh bulan yang mulia ya, bulan Ramadan ya, bulan Syahrul Maghfirah ya, Syahrul Rahmah ya, bulan juga Syahrul Quran ya. Nah, setelah itu bulan Syawal. Nah, oleh karena itu untuk melihat keistimewaan ya, bulan Syawal dan bekal-bekal kita gitu, apa saja sih yang harus kita lakukan gitu ya selama kita menjalani bulan Syawal ini, maka akan kita lihat karena bulan Syawal itu sebagai satu bulan setelah bulan Ramadan dan ia menjadi suatu awal pada bulan-bulan haram yang di dalamnya nanti ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu ya. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini bulan-bulan haji dan umroh gitu. Nah, kita masuk pertama kepada hal yang harus kita penuhi hati kita gitu ya, tak kala kita masuk bulan Syawal. Nah, kalau kita lihat yang pertama itu kita lihat ke surat Al-Baqarah ya, ayat 185 ya. Nah, kita lihat di ujungnya ya, di ayat itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum gitu ya, ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, jadi yang pertama yang harus memenuhi hati kita, yang harus kita maknai selama kita menjalani bulan Syawal ini, kan di ayat ini disebutkan walitukmilul iddata, agar engkau menyempurnakan bilangannya. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah menyempurnakan ibadah saum kita ya, menyempurnakan ya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ibadah saum. Nah, ini walitukmilul iddata walitukabbirullah. Nah, agar kau bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Nah, terutama di bulan Syawal di tanggal 1-nya gitu kan ya. Nah, ini adalah bertakbir. Takbir itu takbir apa? Ala ma hadakum. Nah, ini yang paling penting kita hadirkan di dalam diri kita. Kita membesarkan, mengagungkan Allah. Kenapa? Atas hadakum, ala hadakum, petunjuk dari Allah, hidayah at-taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Nah, jadi penuhi bulan Syawal ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus syukur kita terhadap taufik, hidayah taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak semua manusia oleh Allah dipilihkan iman di dalam hatinya sehingga ia mengikuti petunjuk Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat kan dalam hadis ya, disebutkan dalam hadis innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kalau dunia itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja, dimurahkan. Dunia ini dimurahkan oleh Allah, diberikan kepada yang dicintai oleh Allah maupun kepada yang tidak dicintai. Nah, jadi orang kafir, mukmin, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dunia ini gitu ya. Nah, bahkan kita lihat ya, mereka bisa megah gitu ya, megah, sejahtera, makmur dengan dunianya gitu ya. Itu dengan segala pembendaharaannya. Nah, Allah berikan kepada siapa saja. Nah, tapi wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi iman ini spesial. Jadi rahimahullah yang harus merasakan ya spesialnya muslim mukmin ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang berupa suatu yang tidak tergantikan ya. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Nah, jadi dengan karunia Allah dan rahmatnya ini, maka dengan yang demikian hendaklah kalian berbahagia. Nah, jadi kita harus rasakan ya kebahagiaan tatkala kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus ceria gitu ya. Kita dapat hadir di masjid ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan nasihat, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita dapat berzikir, hati kita dapat terpanggil ya untuk menunaikan segala perintah Allah. Itu adalah karunia yang besar. Itu falyafrahu, berbahagialah. Karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, manusia biasanya suka mengumpul-ngumpul. Nah, bukan harta, ya pembendaharaan dunia gitu. Nah, ternyata tidak ada artinya dibandingkan dengan karunia keimanan ya, yang Allah hadirkan. Nah, oleh karena itu rasakan nikmatnya kita bersimpuh kepada Allah di masjid ini ya, berzikir, tilawah Quran. Nah, itu akan terasa biasanya nikmat itu kalau kita melihat sesuatu yang tadi kan, kalau misalnya kita sehat ya, kita sehat nih kan tidak terasa bahwa itu nikmat gitu ya. Baru terasa kalau kita sakit atau kita pergi ke rumah sakit atau ada saudara kita yang sakit, menjenguk atau melihat yang sakit, wah benar ternyata sehat itu nikmat. Nah, demikian pula dengan iman yang kita miliki. Coba kalau kita lihat ya, orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dengan keimanan ya, orang-orang kafir ya, ataupun orang-orang yang tidak memeluk Islam dalam hidupnya ya, jauh dari ibadah, jauh dari pengenalan kepada Allah. Nah, betapa banyak orang yang tidak dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pilihan Allah ya. Karena mayyahdillahu fahuwal muhtadi kan ya. Barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah maka dia mendapat petunjuk. Wa man yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, ini dalam surat Al-A'raf 178, maka itulah orang-orang yang rugi gitu ya. Nah, oleh karena itu kerinduan kita dalam membaca Al-Quran, dalam menjalankan sholat gitu ya, 5 waktu ya, gerakan demi gerakan, bacaan demi bacaan ya, baik gerakan hatinya ya, maupun jawahirnya, itu adalah suatu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, itu yang pertama. Jadi yang penuhi ya dengan rasa syukur atas taufik ya, atas iman, Islam, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar pada diri kita gitu ya. Kita mau nggak nikmat ini dicabut oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam? Tentu kita tidak mau gitu ya. Kita ingin husnul khotimah hingga akhir hayat kita diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yang kedua ya, apa yang harus kita penuhi ya, maknai dalam bulan Syawal ini. Nah, ini kan kalau kita lihat ada doa yang sering kita hantarkan ya,
Nah, mana yang betul nih? Taqabbalallahu minna wa minkum atau minal aidin wal faizin ya. Kalau kita saling bersua ya di selama bulan Syawal ini. Nah, sebetulnya dua-duanya betul gitu ya, walaupun yang dicontohkan yang jelas nasnya gitu ya itu adalah taqabbalallahu minna wa minka gitu ya. Kalau dia hadis itu minka gitu ya. Ini hadisnya adalah seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ya di Fathul Bari, sanad hadisnya sahih ya. Nah, jadi dari Jubair bin Nufail dia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Idul Fitri atau Idul Adha, nah ya ini Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain ya itu idza iltaqau yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka ya. Nah, ini suatu semangat sebetulnya ya, para sahabat semangat untuk berdoa kepada Allah, bermunajat. Ia berharap-harap cemas gitu, tadarruan wa khufiyatan gitu, khawatir. Kenapa khawatir tidak diterima amalan-amalannya selama di bulan Ramadan? Nah, jadi kita harus merasakan kekhawatiran itu sehingga kita bergantung kepada Allah untuk selalu berdoa agar amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Nah, dulu para sahabat dalam kitab Lataiful Al-Ma'arif ya, para salaf gitu ya. Para salaf itu 6 bulan ya, seperti yang sering disampaikan ya oleh Pak Ahmad ya. Nah, itu 6 bulan mereka berdoa untuk apa disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah, ini dalam Lataif Ma'arif ya. Dan selama 6 bulan berikutnya setelah Ramadan mereka berdoa. Jadi harapan mereka itu mereka hantarkan kepada Allah selama 6 bulan setelah Ramadan. Mereka terus berdoa agar Allah menerima amal-amal soleh di Ramadan yang lalu. Nah, jadi jangan sampai doa kita itu doa formalitas saja gitu ya. Nah, kalau kita berjumpa berdoa taqabbalallahu minna wa minkum itu tidak dirasakan sebagai suatu harapan yang besar kepada Allah. Nah, kita ingin diterima itu kita dan juga engkau dan kaum muslimin semuanya. Nah, jangan sampai ini menjadi suatu basa-basi, tapi itu adalah suatu harapan yang harus memenuhi relung hati kita selama bulan Syawal ini. Bahkan para salaf itu selama 6 bulan yang mereka terus mengatakan doa agar diterima amalan-amalannya. Nah, jadi ini doa yang nasnya dalilnya jelas gitu ya. Nah, adapun minal aidin wal faizin ya. Nah, itu ya. Apa artinya minal aidin wal faizin? Nah, bukan mohon maaf lahir dan batin ya. Seringkali bilang oh minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, karena sering diucapkan bersamaan ya. Kayak apa? Bahasa Inggrisnya kesetan gitu ya. Bahasa Inggrisnya kesetan apa? Welcome katanya. Ada tulisan welcome di kesetannya ya. Nah, ada juga orang luar Jawa Barat ya, orang yang nggak ngerti Sunda kan, kalau orang Medan misalnya karena sudah pernah ke Bandung misalnya, kalau bahasa Sundanya restoran apa nih? Wilujeng Sumping katanya. Jadi Wilujeng Sumping karena ada tulisannya. Nah, ini juga kadang-kadang minal aidin wal faizin kita maknai beberapa yang mungkin lalai gitu ya, karena melihat itu mohon maaf lahir dan batin. Nah, sebetulnya doa ini doa yang lahir dari ijtihadul ulama, ijtihad para ulama ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada di syair-syair dulu dalam peperangan sebetulnya yang ditemukan minal aidin wal faizin. Dan ini di Indonesia ini jadi suatu yang didawamkan doa ini karena bagusnya doa ini sebetulnya. Nah, jadi minal aidin dari orang yang kembali, minal aidin itu artinya, wal faizin dari orang yang menang. Nah, jadi waktu kita mendoakan minal aidin wal faizin, semoga Allah sebetulnya itu ada yang dihilangkan. Nah, di sebelumnya yaitu Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali ya. Nah, kembalinya apa di sini? Nah, bukan mudik maksudnya ya. Nah, aidin di sini maksudnya itu orang yang kembali kepada
kefitrahannya. Nah, apa fitrah? Nah, orang mengatakan fitrah itu suci katanya, karena kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang saum bulan Ramadan disertai dengan keikhlasan, ya, dengan iman dan keikhlasan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, ada hadis lain yang menguatkan bahwa orang yang menjalankan saum Ramadan di bulan saum di bulan Ramadan itu keluar dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali kepada kesuciannya gitu ya. Nah, sebetulnya fitrah ya, patoro. Ini kan dalam surah Ar-Rum 31 ya. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, jadi fitrah itu tak kala kita dikembalikan kepada fitrah itu adalah iradatul khalqi, kehendak penciptaan. Nah, jadi Ramadan telah mengembalikan kepada kita kepada kefitrahan, kesejatian diri kita, keorsinilitasan diri kita. Nah, jadi sesuatu itu kan punya nilai ya. Nah, kayak kopiah misalnya ya. Kopiah ini sebetulnya kan bisa dipakai elap gitu kan ya. Kopiah ini bisa dipakai ngepel. Kopiah ini juga bisa dipakai menghapus, misalnya untuk menghapus whiteboard. Bisa juga dipakai ganjel kopiah ini gitu ya. Nah, tapi kopiah ini juga bisa dipakai untuk penutup kepala. Nah, kesejatian atau orsinilitas kopiah ini ada pada kalau ia digunakan untuk menutup kepala, karena yang membuat kopiah ini, dia membuat ini merancang untuk menjadi penutup kepala. Walaupun dia bisa saja dipakai untuk ngelap gitu ya, dipakai untuk mukul nyamuk atau apa gitu ya. Nah, tapi ia tidak pada kesejatian ya dari kopiah ini. Dia pada kimah, bukan kimah tertinggi. Kimah itu nilai tertinggi. Ramadan itu mengembalikan kita pada nilai kesejatian diri kita, keorsinilitasan diri kita yang sebenarnya sebagai abid Allah. Nah, jadi mata, telinga, ya, tangan, anggota badan ini semuanya punya nilai-nilai kesejatian, orsinilitas gitu ya. Nah, dia punya nilai tertinggi. Tangan bisa kita gunakan untuk mukul, kita bisa gunakan untuk nyubit, ya, kita bisa tapi juga gunakan untuk bersedekah. Nah, tangan itu bisa jadi ia keluar dari orsinilitasnya, ya. Jadi yang dimodif oleh manusia gitu ya, kehilangan kesejatian dirinya kalau digunakan untuk hal-hal yang bukan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita menggunakan tangan kita untuk bersenang-senang, ya, untuk memenuhi hawa nafsu kita dengan menggunakan tangan kita dalam kaitan berzikir kepada Allah, ya, dengan kaitan bersedekah, mengulurkan tadi ya segala bentuk kebaikan, ketaatan kepada Allah. Nah, maka tangan ini kimahnya, fitrahnya, ya, maka pada fitrah yang sebenarnya. Nah, jadi Ramadan itu mengembalikan lagi mata kita. Mata kita bisa kita gunakan untuk apa saja, tapi ia akan kehilangan nilai hakikinya, nilai kesejatiannya kalau kita gunakan mata kita untuk memandang dengan dengki, memandang dengan hasad, mencari-cari tajassasu, ya, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Mata kita melihat untuk memenuhi hawa nafsu kita, syahwat kita. Itu bisa mata kita digunakan untuk hal-hal itu, ya, untuk menghiburan dan lain-lainnya. Tapi kita kehilangan kesejatiannya. Sebetulnya mata kita sejatinya untuk apa? Allah ciptakan untuk apa? Apa kehendak Allah dengan mata yang ditempelkan, ya, kepada muka kita ini? Nah, fitrah itu adalah mengembalikan fitrah mata kita yang sebetulnya nikmat yang tertinggi dari mata ini adalah tatkala Allah membukakan tirai nanti dan memperlihatkan dirinya, ya, kepada kita, dan kita bisa melihat dengan mata kita ini.
Nah, kesejatian mata adalah kalau kita menggunakannya untuk mencari Allah, untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk juga digunakan membaca ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, kauniyah. Nah, Ramadan itu mengembalikan kembali kita pada kesejatian diri kita sebagai manusia. Karena kita bisa menggunakan untuk apa saja diri kita ini, manusia ini, sebagai manusia. Tapi kita akan jatuh nilainya bila tidak kita gunakan untuk ibadah pada Allah. Nah, jadi Idul Fitri ya, jadi kalau kita minal aidin itu kita berharap kita dapat memelihara kefitrahan ini, menggunakan waktu ya, kayak waktu sejam ya dengan bersenang-senang, sejam dengan hiburan ya, walaupun itu satu bagian yang mubarak gitu ya, suatu yang mubarak ya, tapi kalau dia berlebihan hati-hati gitu ya. Nah, tapi itu nilainya akan berbeda kalau kita gunakan waktu itu untuk kefitrahannya. Sama dengan dana 200.000 yang kita miliki misalnya ya, 200.000 kita belanjakan untuk konsumsi kita, kesenangan ya, berupa kesenangan yang itu sifatnya syahwat gitu ya. Dengan 200.000 yang kita hantarkan di jalan Allah ya, untuk bisa menafkahi keluarga, bisa untuk membeli satu hal dalam keperluan ibadah ataupun bersedekah, itu nilainya berbeda gitu ya. Nah, harta kita itu akan fitrah ya, karena harta diberikan kepada makanya zakat fitrah. Nah, kalaupun itu pun fitrah ini berbeda sebetulnya ya. Idul Fitri itu adalah hari raya untuk berbuka gitu ya. Nah, hanya ulama mengembalikan Idul Fitri ini juga kembali kepada fitrah. Itu salah satu bagian dari pemaknaan yang bisa kita ambil ya dari Idul Fitri ini atau dari doa yang kita hantarkan. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita berupaya terus menjaga kesejatian diri kita ya, ke nilai yang hakiki. Jadi kita berupaya ihsan, melakukan yang terbaik dalam apapun yang kita lakukan ya, agar kita memanfaatkan nikmat dari Allah ini untuk beribadah yang terbaik kepadanya. Nah, berikutnya lagi, Syawal ini rahimahullah, ini adalah bulan di mana kita mengimplementasikan takwa kita. Kan saum itu ditujukan untuk la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa ya. Nah, takwa ini banyak bentuknya gitu ya. Dan salah satu bentuk ketakwaan itu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim duyufahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir juga disebutkan falyasir rahimah, maka bersilaturahimlah. Nah, jadi salah satu bentuk takwa itu bukan hanya hablum minallahnya, tapi akan terwujud juga dalam hablum minan nas. Ya, makanya juga dalam hadis disebutkan man ahabba an yubsata lahu bi rizqihi, barang siapa yang menginginkan untuk ia diluaskan rezekinya, wa yusa'alahu bi ajalihi, dan dipanjangkan umurnya, falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah, waliyasila rahimahu, dan bersilaturahimlah. Nah, jadi perbaiki silaturahim. Dan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, ini beribadahlah pada Allah dan janganlah engkau mensekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, ternyata silaturahim ini pertama wabil walidaini ihsana. Ini dalam surat An-Nisa ayat 36. Hubungkan silaturahim ya dengan orang tua kita gitu ya, dengan berbuat baik, kebaikan kepada orang tua kita. Syawal ini momentum juga agar kita menguatkan lagi gitu ya, ihsan kita kepada orang tua kita ya, bukan hanya yang masih hidup gitu ya, juga yang juga telah meninggal gitu ya. Nah, ini momentum kita mendoakan, mengingatkan kembali ya, ini dengan silaturahim kita gitu ya. Nah, ini wabil walidaini ihsana. Nah, ini juga kita harus mempelajari nasab gitu ya. Jadi ketakwaan itu melahirkan kecintaan juga pada saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi ta'allamu min ansabikum, pelajari nasab-nasab itu gitu ya. Nah, kita kadang-kadang suka nasab itu
hanya kenal berapa orang ke atas kita ya. Nah kalau di sana dibudayakan bahkan mungkin itu marga itu salah satu ini ya, marga gitu itu salah satu bentuk pengingatan kepada nasab. Nah kalau waktu saya di Mesir itu anak-anak kecil itu ditanya itu Ismail, misalnya nama kamu siapa? Langsung dia jawab, saya bin Zaid bin Tariq bin Abdullah bin, itu sampai 7 gitu ya. Dia jawab 7 nasab ke atas gitu. Nah kalau kita coba nasab kita ke atas berapa generasi yang kita hafal gitu ya. Nah nasab ke kiri ke kanan, nah itu Rasulullah memerintahkan ta'alamu, ini min asabikum, ini hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim ya, dari Abu Hurairah. Pelajari gitu, ma tasiluna bihi arhamakum, yang dengannya kalian akan menyambung silaturahim kalian ya. Fa inna silaturahima mahabbatun. Nah, jadi dengan memahami nasab-nasab kita ya, keluarga-keluarga kita, maka itu akan lebih mendekatkan kecintaan. Nah, jadi silaturahim ya. Nah, juga disebutkan wabidil qurba wal yatama. Nah, juga kepada kerabat, karib kerabat, orang-orang terdekat gitu ya. Wal yatama wal masakini, kepada orang-orang anak yatim ya, kepada orang-orang miskin, wal jari bil qurba, kepada tetangga yang dekat ya. Nah tetangga, ingat beberapa rumah ya, radius dari rumah itu tetangga, jaril, dan selain wal jaril bil qurba juga wal jaril junubi. Nah jadi tetangga yang jauh, nah ini wasohibi ya, sekandai taulan, bil janbi ya, kerabat, dan juga relasi-relasi ya, wa sabil wa malakat aimanukum ya, termasuk kalau di sini ibnu sabil, juga kalau di sini hamba sahaya gitu ya. Nah jadi kuatkan silaturahim ya, perpanjang silaturahim kita, tidak hanya dalam kaitan nasab, ini diluaskan lagi dengan silaturahmi ini kepada juga persaudaraan secara umum ya, muslim secara umum. Nah, rahimahullah, berikutnya lagi ya, itu adalah menjaga dawamnya ibadah kita. Nah, yang paling penting di bulan Syawal ini adalah tadi, karena tanda diterima amalan kita itu adalah dawam salah satunya. Dan ahabul amal ilallahi ya inna wa anna ahabal amal ilallahi, bahwa sesungguhnya amal yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwam, yang dawam, walau qala, walaupun wa in qala, walaupun sedikit. Nah, jadi dawam ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, dawamnya kita melakukan tadarus ya, kita harus dawamkan dengan tilawah Al-Quran kita, program bacaan Al-Quran kita. Dawamnya juga kita dalam tarawih, kita harus dawamkan dengan tahajud kita ya, sholat malam kita ya, sedekah kita dawamkan ya, termasuk juga saum ya. Maka salah satu tekad kita mendawamkan saum kita ya, saum wajib kita itu dengan saum. Nah nanti kita bahas saum sunnah Syawal gitu ya. Nah jadi dawam dalam beribadah. Rasulullah sampai menyampaikan begini, ya Abdullah. Nah ini Abdullah bin Amr bin As gitu ya. Nah ya Abdullah, kata Rasulullah SAW, la takun misla fulanin, jangan seperti bulan, kata Rasulullah SAW. Karena yaqumul lailan, dulu dia rajin sholat malam, pataroka qiyamal lail, lalu dia meninggalkannya. Nah jangan sampai kita memutus suatu hal yang sudah kita takwidkan, kita biasakan gitu dalam ibadah ini gitu ya. Nah jadi Rasulullah SAW juga senantiasa yang menunaikan kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau beribadah itu Rasulullah dawam. Nah oleh karena itu tunaikan ya, man shoma Ramadhana, barang siapa yang saum Ramadan, tsumma atba'ahu, kemudian mengikutinya setelah saum itu, sinta min syawalin, 6 hari ya di bulan Syawal ya. Dalam hal ini ya sunahnya itu adalah pas 2 Syawalnya gitu ya. Nah 2 Syawalnya berarti sampai 7 Syawalnya, ini afdolnya gitu ya. Walaupun kita sekarang sulit gitu ya, kalau 2 ini ketupatnya masih banyak, ukurnya masih banyak, kue-kue masih banyak gitu ya, silaturahim kemana-mana masih banyak gitu ya. Nah sehingga memang itu afdolnya, tapi
yang terpenting yang disebut dengan sitan minas Syawal ini adalah iya 6 hari di bulan Syawal boleh juga abdolnya tidak terputus, tapi boleh juga ya terputus gitu ya, selagi itu dilakukan di bulan Syawal gitu ya. Apa padilannya? Nah, karena kasiyam dahri, maka iya ya saumnya itu ya seperti melaksanakan saum sepanjang 1 tahun gitu ya. Karena ini ada di hadis lain penjelasannya. Mengapa demikian? Man shoma sitata ayamin ba'dal fitri karena tamamas sunnah. Man ja'a bil hasanati falahu asyrul amsalihah. Nah, karena ini di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hasanah itu kan dibalas 10 kebaikan ya. Nah, saum selama 1 bulan itu sama dengan berarti 1 bulan dikali 10, 300 hari itu 10 bulan. Nah, kalau kita genapkan dengan 6 hari dikali 10 itu adalah berarti 2 bulan. Nah, menggenapkan jadi kita seperti kasiyamil dahar. Nah, ini sebagai satu bentuk ya dawamnya. Dan bahkan Rasulullah SAW ya itikaf misalnya. Nah, kita lalai dalam beritikaf karena ada suatu hal, ada kerjaan dan lain-lainnya, tidak beritikaf. Bisa nggak dikodok? Bisa nggak dikodok itikafnya? Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ternyata Rasulullah SAW mengkodok itikaf karena suatu saat Rasulullah SAW tidak melakukan itikaf. Karena apa? Nah, karena ini dari Aisyah ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau menceritakan itikafnya Nabi SAW. Nah, kemudian di pagi harinya Nabi SAW melihat ada banyak kemah. Jadi para istrinya berlomba-lomba juga gitu ya, mendirikan kemah. Nah, apakah kalian menganggap ini baik? Kata Rasulullah, karena banyaknya kemah gitu ya di masjid. Kemudian beliau tidak itikaf bulan itu gitu ya. Di hadis itu disebutkan, dan beliau itikaf pada 10 hari di bulan Syawal. Nah, ini sebagai bentuk yang menunjukkan bagaimana dawamnya amal itu dilakukan ya. Nah, termasuk juga kan sholat sunat misalnya apa? Sunat fajar gitu ya. Sholat sunat fajar juga bisa kita qadha gitu ya. Kalau kita mendawamkan sholat sunat fajar, suatu saat terlambat ya. Terlambat dan datang pas kita lihat imam sudah berdiri dan untuk mendekatkan sholat subuh. Saat itu kita jangan sholat sunat dulu gitu ya. Hal yang perlu wajib kita lakukan adalah sholat subuh bersama imam. Nah, tapi kita tidak ingin ketinggalan sholat sunatnya, bagaimana? Nah, maka diqadha ya. Qadhanya kapan? Nah, ini ada ikhtilaf ulama ya. Ada yang mengatakan boleh langsung ya setelah sholat subuh itu. Nah, yang mengatakan juga ya para ulama yang lain ini kalau kita lihat itu mengatakan ditunda ke waktu duha gitu ya, setelah matahari terbit gitu ya. Nah, itu ya seperti juga sholat malam ya, itu bisa diqadha ya. Orang yang seperti bagaimana Rasulullah SAW ya di dalam hadis bersabda ya, siapa saja yang ketiduran sehingga tidak melaksanakan kebiasaan sholat malamnya, kemudian dia baca mengerjakannya di antara sholat subuh dan sholat zuhur, nah maka dia dicatat seperti orang yang melaksanakan sholat tahajud di malam hari gitu ya. Nah, ini suatu hal yang menunjukkan kepada kita betapa Allah dan Rasulnya mencintai pada amalan-amalan yang dawam kita lakukan. Nah, demikian ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan ya berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan selama bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai bekal bagi kita ya, agar dengan optimal ya memanfaatkan ya bulan Syawal ini sebagai hasil dari madrasah Ramadan yang sudah kita jalankan ya selama sebulan penuh. Barangkali ada hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut ya agar lebih mendalam dari bahasan kita, maka kita sama-sama buka ya forum untuk mungkin barangkali ada tambahan ya ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan. Kalau barangkali saya bisa menjawabnya, saya akan jawab. Kalau tidak, mungkin kita sama-sama nanti cari ya PR-kan ya. Karena itu silakan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mangga.